Selamat datang di channel Agent Fakta, tempat di mana kita akan membahas segala hal yang tersembunyi dan menarik di balik dunia yang kita kenal. Kita sering beranggapan bahwa hotel adalah tempat yang aman dan nyaman untuk menginap. Tapi, tahukah kamu bahwa ada banyak rahasia gelap yang tersembunyi di balik dinding-dinding hotel dan motel? Ada cerita-cerita yang bahkan tak akan pernah kamu dengar, namun cukup untuk membuat bulu kudukmu merinding. Dalam episode kali ini, kita akan mengungkap 8 rahasia gelap di balik hotel dan motel yang mungkin tidak pernah kamu pikirkan sebelumnya. Dari ruangan rahasia hingga kasus perdagangan manusia, semua ini mungkin terjadi di tempat yang kita anggap aman. Penasaran? Ayo, kita mulai! Pernahkah sobat menonton film misteri atau thriller yang menampilkan hotel dengan ruangan tersembunyi atau lorong rahasia? Kamu mungkin berpikir itu hanya fiksi. Perlu sobat agent tahu kenyataannya, banyak hotel yang benar-benar memiliki ruangan tersembunyi. Tapi bukan untuk tujuan jahat loh. Kebanyakan dari mereka digunakan untuk keperluan praktis, seperti menyediakan ruang ekstra saat hotel kelebihan pemesanan. Namun, ada juga cerita menyeramkan yang beredar. Seorang tamu di New York baru-baru ini mengunggah video viral di TikTok mengklaim bahwa ia menemukan sebuah lorong tersembunyi di belakang lemari kamar hotel. Lorong tersebut dikatakan mengarah ke koridor panjang yang misterius. Banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa ruangan ini bisa digunakan untuk perdagangan manusia atau tujuan ilegal lainnya. Benarkah ini? Atau apakah hanya renovasi yang buruk? Kita tak akan pernah tahu pasti. Atau mungkin saja kita sudah mengetahuinya, hanya saja tak ada yang berani berbicara. Banyak orang berpikir bahwa hotel murah atau motel adalah tempat untuk istirahat sejenak, tetapi ternyata tempat ini seringkali menjadi sarang aktivitas ilegal. Salah satunya adalah perdagangan narkoba. Pengedar narkoba cenderung memilih hotel dengan harga murah karena mereka tidak terikat dengan kontrak sewa jangka panjang. Mereka bebas datang dan pergi tanpa menarik perhatian pihak berwenang. Kamu mungkin berpikir bahwa hotel-hotel yang lebih mahal lebih aman dari hal ini. Tapi kenyataannya pengedar narkoba dapat beroperasi di mana saja. Beberapa pemilik hotel bahkan tahu tentang aktivitas ilegal ini, tapi mereka tidak peduli selama tamu membayar sewa tepat waktu. Mereka lebih memilih untuk tutup mata demi keuntungan. Jadi, kalau kamu menginap di hotel murah, jangan heran jika melihat banyak lalu lintas yang mencurigakan. Kolam renang adalah salah satu fasilitas yang paling dinanti saat menginap di hotel. Setelah seharian beraktivitas, ada rasa lega yang datang saat kamu bisa berendam di kolam yang menyegarkan. Tapi hati-hati, meski kelihatan bersih, kolam renang hotel bisa menjadi sarang penyakit. Sebuah studi yang dilakukan oleh CDC antara tahun 2000 hingga 2014 menemukan bahwa 1 dari 3 wabah penyakit yang berhubungan dengan air terjadi di kolam renang hotel. Ini adalah angka yang cukup mengkhawatirkan. Penyakit yang ditularkan melalui air kolam bisa sangat berbahaya, terutama jika airnya tidak dijaga kebersihannya dengan baik. Untuk itu, penting bagi kamu untuk memeriksa kualitas air kolam sebelum kamu terjun. Pastikan airnya jernih dan bebas dari kotoran atau partikel. Jika kamu melihat warna yang aneh atau air yang keruh, lebih baik urungkan niat untuk berenang. Keamanan tetap harus menjadi prioritas. Hotel tidak hanya menjadi tempat untuk berlibur atau menghabiskan waktu bersama orang yang kita cintai,
Tetapi bagi beberapa orang, hotel bisa menjadi tempat untuk melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tempat yang jauh dari rumah, jauh dari perhatian orang lain, membuat para pelaku kekerasan merasa bebas untuk melampiaskan amarahnya. Tidak jarang, korban kekerasan memilih untuk pergi ke hotel, berharap bisa mendapatkan perlindungan. Sayangnya, meskipun mereka berpikir hotel menawarkan privasi yang lebih baik, hotel tetap merupakan tempat yang penuh orang dan sangat mudah untuk diintai. Bagi korban yang sedang bersembunyi dari kekerasan, hotel bukanlah tempat yang aman. Siapa yang tidak takut dengan kutu kasur? Parasit kecil yang mampu menggigit dan menghisap darah kita tanpa kita sadari, dan yang lebih mengerikan, mereka bisa menyelinap ke dalam koper dan mengikuti kita pulang ke rumah. Bayangkan jika kamu menginap di sebuah hotel, dan tanpa kamu ketahui, kutu kasur sudah berpesta di kasur tempat kamu tidur. Sayangnya, hotel tidak selalu memiliki regulasi yang ketat mengenai kutu kasur. Bahkan, di Amerika Serikat, hanya 21 negara bagian yang memiliki hukum terkait pengendalian kutu kasur di hotel. Artinya, banyak hotel yang tak punya kewajiban untuk menjaga kebersihan kasur mereka. Jadi, sebelum kamu tidur, pastikan untuk memeriksa tempat tidur dengan seksama. Jika kamu melihat bercak-bercak merah atau hitam, mungkin sudah saatnya untuk berpindah kamar. Kamu mungkin sudah mendengar bahwa prostitusi sering terjadi di hotel, namun kenyataannya hal ini lebih rumit daripada yang kita bayangkan. Tidak hanya hotel murah, tetapi hampir semua jenis hotel memiliki tingkat prostitusi yang berbeda. Mungkin beberapa pekerja seks yang datang hanya sekadar untuk mencari nafkah, tetapi sisi gelapnya adalah perdagangan manusia yang bisa terjadi di tempat yang kita anggap aman ini. Bahkan, staf hotel seringkali tidak tahu apa yang sedang terjadi di balik pintu kamar. Mereka tidak terlatih untuk mengenali tanda-tanda perdagangan manusia. Disinilah pentingnya pelatihan yang lebih baik untuk staf hotel, agar mereka bisa mengenali tanda-tanda mencurigakan dan menghentikan kejahatan ini sebelum terlambat. Pernahkah kamu merasa tidak nyaman dengan ide tidur di kamar hotel yang sebelumnya dihuni oleh seseorang yang sudah meninggal? Meskipun itu bisa membuatmu merasa terkejut, kenyataannya hal ini cukup sering terjadi. Apakah itu akibat serangan jantung, overdosis, atau bahkan bunuh diri? Hotel seringkali tidak memberitahukan tamu baru bahwa kamar tersebut sebelumnya ditempati oleh seseorang yang telah meninggal. Meskipun hotel tidak berkewajiban untuk mengungkapkan hal ini, beberapa tamu mungkin merasa tidak nyaman jika tahu bahwa mereka tidur di kamar yang penuh dengan kenangan tragis. Mungkin kamu bisa melihat petunjuk kecil, seperti bekas noda darah atau wallpaper yang baru saja diganti di sebagian kamar. Namun itu semua hanya dugaan. Hotel, terutama motel, sering menjadi pilihan bagi mereka yang merasa putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya. Meskipun statistik bunuh diri di hotel sangat sulit didapatkan, banyak laporan yang menunjukkan bahwa angka bunuh diri di hotel lebih tinggi dibandingkan dengan tempat lainnya. Bagi beberapa orang, hotel adalah tempat yang jauh dari pengawasan keluarga atau teman. Mereka merasa hotel adalah tempat yang aman untuk mengakhiri hidup tanpa ada yang tahu. Meskipun begitu, ini adalah masalah yang sangat serius dan harus menjadi perhatian bagi semua pihak yang bekerja di industri perhotelan. Itulah tadi 8 rahasia gelap di balik hotel dan motel yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Dunia perhotelan memang menyimpan banyak hal yang tidak kita duga, dan mungkin kita sudah terlalu lama menganggapnya sebagai tempat yang aman. Jangan lupa untuk selalu waspada, karena tempat yang kita anggap aman bisa saja menyimpan banyak misteri yang gelap. Jika kamu suka dengan konten seperti ini,
Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya di tempat yang lebih misterius.